Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas OS versi daring, versi kelas online. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus ya pada penjadwalan bertingkat atau multi level queue scheduling. Scheduling yang bertingkat ya, menggunakan beberapa kombinasi scheduling yang sudah pernah dipelajari. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah bahas di video Pak Grafika ya, itu tentang metode-metode scheduling ya, algoritma scheduling. Bila kalian belum menonton videonya, silahkan ditonton atau membaca slide dari OSC Silberset. Oke, singkat cerita ada beberapa metode scheduling ya, metode scheduling. Ada first come first serve ya, ini mirip Vivo ya, first come first serve ya. Ya pokoknya datang duluan akan diservis, dieksekusi sampai selesai, dan seterusnya. Oke, kemudian ada misalnya ada shortest remaining time first, jadi yang sisa waktunya paling kecil akan dieksekusi paling lebih dulu dibandingkan yang waktu eksekusinya lebih lama. Oke, kemudian ya ada first deadline first dan seterusnya. Kemudian ada round robin ini ya berganti-ganti. Round robin ini biasanya ada kuantum ya, key ya, biasanya berapa satuan waktu. Oke, misalnya 3 satuan waktu, berarti 3 satuan waktu ganti lagi satu proses, 3 satuan waktu lagi ganti proses lagi, dan seterusnya. Pokoknya ganti-ganti terus. Nah, ini ada suatu contoh penjadwalan bertingkat ya di file ini. Teman-teman bisa akses di URL ini, rms46.vlsm.org/2/183.pdf. ini di halaman 3. Oke, di berkasnya Pak Rahmat ya, di arsipnya Pak Rahmat. Silahkan teman-teman bisa akses ini filenya di sini di URL ini. Nah, ini adalah suatu contoh problem penjadwalan bertingkat ya, dimana ada dua kelas scheduling yang digabungkan, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A itu sistemnya adalah FCFS sampai dengan 3 satuan waktu. Jadi ini first come first served sistemnya. Tapi maksimum untuk kelas A ini 3 satuan waktu. Kelas B itu adalah round robin dengan 6 satuan waktu. Oke, kita baca dulu problemnya. Sebuah sistem preemptif ya. Artinya apa preemptif? Artinya boleh diinterrupt. Oke, jadi kalau ada suatu proses yang jalan boleh diinterrupt oleh proses lain yang lebih tinggi prioritasnya. Oke. Sebuah sistem preemptif yang terdiri dari dua kelas penjadwal bertingkat, kelas A dan kelas B. Kedua penjadwal tersebut berfungsi secara bergiliran dengan perbandingan 4:1. Burst kelas A, 1 burst kelas B. Oke, ini secara eksplisit langsung di state ya. Ini bergiliran ya dengan perbandingan 4:1. A banding B itu 4:1. Jadi ini meskipun penjadwalannya ada 2 unit ya, 2 level. Oke. Nah, itu sistemnya dia bergantian. Artinya A dan B itu nanti kerjanya bergantian, dan perbandingannya adalah 4:1. Jadi A banding B kerjanya 4:1. Jadi sistem gantiannya adalah A itu bekerja 4 kali, setelah itu B 1 kali. Setelah itu A 4 kali lagi, setelah itu B kerja 1 kali lagi. Setelah itu A 4 kali, setelah itu B 1 kali, dan seterusnya. Pokoknya switchnya gitu. A kerja 4 kali, B kerja sekali. Oke. Setiap CPU burst baru akan dieksekusi secara FCFS. Jadi kalau ada job baru maka akan masuk yang FCFS. Oke. Oleh penjadwalan kelas A. Burst tidak rampung dalam 3 satuan waktu akan dialihkan ke penjadwal B yang berbasis round robin dengan kuantum 6 satuan waktu. Oke, jadi sistemnya kalau ada job yang masuk ya, job yang masuk itu akan dimasukkan ke kelas A dulu ya, dieksekusi 3 satuan waktu. Nah, jika selesai ya sudah selesai ya. Oke, ingat ini maksimum ya, sampai dengan ya. Oke, ini sampai dengan 3 satuan waktu ya. Kalau jobnya cuma punya 2 ya 2 cukup ya. Oke. Kalau sudah selesai ya selesai, tapi kalau belum selesai akan dimasukkan ke penjadwalan kelas B yang sistemnya round robin. Nah, kalau belum selesai di kelas A akan dimasukkan ke kelas B sistemnya round robin 6 satuan waktu. Tadi saya sudah jelaskan round robin ganti. Nah,
Siapa yang ganti-ganti? Ya yang semuanya sedang dieksekusi di kelas B tentunya. Nah, di kelas B kalau sudah selesai, oke, selesai, tapi kalau belum selesai akan dimasukkan lagi kelas B lagi, akan ngantri lagi di kelas B. Nah, itu sistemnya. Oke, kemudian ya abaikan waktu alih atau switching time. Jadi switching time-nya itu diabaikan. Ya, mungkin switch dari A B, nah itu diabaikan. Atau switch dari proses 1 proses 2, nah itu diabaikan. Jadi katakanlah waktu switching itu tidak ada atau 0. Padahal sebenarnya realitanya ada. Silakan recall kembali di video week 06 itu switching time itu ada, itu switch antar proses itu ada. Oke, kemudian di sini ada beberapa proses ya yang akan dieksekusi, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, 4, 5. Oke, ini masing-masing punya apa namanya? Ya, punya info. Proses 1 itu ini ya. Jadi ini tapel ini ya. Oke, ini Y dan Z ya. Y itu adalah berarti ini PX YZ itu artinya proses X mulai pada saat Y selama Z satuan waktu ya. Katakanlah yang nilai yang di depan ini adalah waktu mulai, maksudnya dia itu masuk ke dalam scheduling. Dia masuk ke scheduling itu pada saat T berapa, nah itu yang depan ini. Kalau yang belakang ini adalah ya beban kerjanya berapa satuan waktu, jadi dia butuh dieksekusi berapa satuan waktu. Nah, oke. Kemudian teman-teman diminta untuk mengisi tabel ini ya dengan format berikut ya A K ya, penjadwalan kelas A sisa 4 ya sisa K satuan waktu. Oke, B M penjadwalan di kelas B sisa bus M satuan waktu. W N itu waktu nunggunya, N satuan waktu. Nah, oke. Ya, gimana kita eksekusi ya, kita eksekusi ini ya. Gimana cara kita mengeksekusi proses-proses ini P1 sampai dengan P5 dengan info ini ya. P1 datang pada saat 0, bebannya 13 satuan waktu. P2 datang pada saat T2, bebannya 1 satuan waktu. P3 datang pada saat T4, bebannya 5 satuan waktu, dan seterusnya. Oke, ya di sisi kanan saya sudah ya coba edit ini ya dengan ditutup ya. Kita akan coba bagaimana nilai-nilai ini itu nanti didapatkan. Oke, ya kita mulai saja ya. Menurut info dari soal bahwa yang pertama datang adalah P1 dia datang pada saat T0. Oke, dia datang pada saat T0 ya, berarti dia datang di sini ya. Oke, ini sebentar, kita pilih yang lain aja, ini aja lah. Loh, kenapa kok nggak mau? Oh, oke, kalau tidak bisa ya. Oh, di sini nggak mau juga. Oke, saya buat area dulu coba. Nah, oke, akhirnya bisa. Oke ya, berarti saya butuh bikin area juga di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke ya, ini berarti ada datang P1 ya. Ini P1 datang di saat T0. Kemudian beban kerjanya adalah 13. Oke, menurut proses scheduling tadi, proses yang datang akan dimasukkan ke kelas A. Berarti di sini
katakanlah kalau ada Q ya, ini untuk Q untuk kelas A. Oke, ini untuk Q kelas A ya, ini sekarang ada P1 di sini ya, P1 sedang ada di A. Oke, P1 sedang ada di A. Oke, kemudian di sini kita bikin area ya. Oke, P1 ada di A, berarti sekarang langsung dieksekusi di kelas A ya, dieksekusi di kelas A sampai dengan 3 satuan waktu. Nah, oke, jadi sekarang yang jalan adalah scheduling kelas A. Oke, menjalankan siapa? Menjalankan P1. Oke, berarti ini dieksekusi ya, berarti dia sudah dieksekusi. Nah, ketika dieksekusi ya di kelas A, berarti ini P1 statusnya dieksekusi di kelas A, di sini dieksekusi di kelas A. Sisa waktunya 13. Oke, sepertinya ini terlalu besar, 14 saja. Oke ya, oke ya, sekali jalan ya di kelas A itu maksimum bisa 3 satuan waktu. Berarti ini kelas A menjalankan P1 selama 3 satuan waktu, berarti tik 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 ya, 3 satuan waktu ya. A13 berarti sekarang udah dikurangi jadi 1 ya, jadi A12. Oke, ini sisanya ya, kan tadi beban kerja dia itu 13, dikasih satuan waktu ya tinggal 12. Oke, sekarang tinggal 11. Oke, nah sudah selesai. Satu kali giliran sudah selesai. Jadi satu kali giliran ini gilirannya A ya. Oke, ini gilirannya A, gilirannya kelas A itu udah satu giliran. Oke. Nah, tadi apakah P1 ini sudah rampung? Belum, karena dia masih punya beban 11 gitu ya. Oke. Oke. Dia masih punya beban ya. Masih punya beban. Oke. Masih punya beban. Kemudian karena P1 ini belum rampung sesuai dengan sistem scheduling tadi, itu dimasukkan ke kelas B. Nah, sekarang berarti ini ada kelas B ya, ini kelas B. Jadi P1 itu nanti akan mengantri ya, nunggu di kelas B. Nah, oke. P1. Nah, P1 ngantri di kelas B. Nah, berikutnya siapa yang dieksekusi? Jadi siapa berikutnya? Kelas mana yang berikutnya bekerja? Kelas A atau kelas B? Apakah kelas B? Oh, salah. Yang benar adalah kelas A. Jadi kelas A itu bekerja lagi. Nah, itu dari mana tahunya? Itu dari sini. Jadi kedua penjadwalan tersebut berfungsi secara bergiliran dengan perbandingan 4:1. Berarti kelas A itu bekerja 4 kali dulu, nanti baru ganti kelas B. Nah, oke ya, di sisi lain kita bisa lihat di sini ada proses 2 datang pada saat T2. Nah, ada P2 datang di sini. Oke, P2 itu datang di sini ya. P2. Oke. Ya, P2 ketika datang ya berarti dia ngantri di kelas A. Oke, jadi dia masuk ke kelas A juga gitu. Ini P2. Oke. Nah, setelah datang tadi kan waktu datang kan di sini ya, P2 datang di sini. Nah, cuman schedulingnya dia kan nunggu dieksekusi. Nah, sementara waktu itu kelas A itu masih mengeksekusi P1. Nah, oleh sebab itu ya untuk P2 dia di sini wait dulu. Nah, dia wait ya, ini wait waktu yang pertama dia ya wait 1 satuan waktu. Nah, oke ya. Ya, oke. Ya, jadi ini Q-nya ya. Sekarang setelah satu kali kelas A jalan itu ya ada P2 ya, di kelas B ada P1 tapi B belum jalan. Nah, karena menurut giliran 4:1 yang sekarang jalan lagi adalah kelas A. Oke. Nah, jadi sekarang yang bekerja lagi adalah kelas A. Oke, kerja satu kali lagi. Oke, kelas A kerja satu kali lagi. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf. Saya ralat ya, kelas A kerja lagi ya, bukan kerja satu kali lagi, kerja lagi. Jadi kelas A bekerja sampai 4 kali baru nanti giliran ganti kelas B. Oke. Jadi kelas A kerja lagi ya. Oke, mengeksekusi siapa ya? Yang ada di sini siapa? Yang ada di sini adalah P2. Berarti dia dieksekusi ya. Di sini dieksekusi. Ini giliran yang kedua ini mengeksekusi P2. Oke.
Nah, permasalahannya P2 itu tadi waktu apa? Load kerjanya berapa? Load pekerjaannya cuma satu, ya udah berarti cuma satu. Oke. Pekerjaannya selesai apa namanya? Pekerjaannya P2 itu cuma satu satuan waktu, ya berarti dieksekusi di kelas A di sini ya. Ini kelas A 1. Oke, setelah itu ya selesai gitu. Ya. Oke, setelah itu selesai. Ya, bagaimana kalau selesai? Ya, kalau selesai tinggal dikasih tanda begini, strip. Nah, oke. Ya, selesai ya. Oke. Nah, di sisi lain P1 ini tadi nunggu ya. Berarti sekarang P1 itu nunggu waktu yang pertama. Dia nunggu wait 1. Nah, gitu. Oke, ya, satuan waktu selesai. Oke. Ini P2 gitu ya. Kita lihat lagi kemudian ada P3. Jadi ketika di T ini ya, T sama dengan 4. Nah, itu datanglah P3. Nah, proses 3. Nah, itu di sini ada datang P3. Oke. Nah, ini P3 datang. Nah, ya udah gini ya. P3 datang. Nah, P3 datang ya seperti sistem yang sudah disebutkan tadi, bahwa ketika ada proses datang pasti dimasukkan ke kelas A ya, berarti P3 masuk antrian di kelas A ini. Oke, ini P3. Oke, di P3. Oke. Kemudian ya P3 datang di sini. Nah, sekarang kelas mana yang bekerja ya? Kelas mana yang bekerja, apakah kelas A atau kelas B? Ya, yang jawabannya adalah kelas A. Jadi kelas A kerja lagi. Oke, masih kerja yang ketiga ya. Oke, belum ganti ke kelas B. Nah, jadi pokoknya A banding B itu 4:1. Jadi kelas A bekerja 4 kali dulu baru kelas B. Nah, jadi sekarang A itu mengeksekusi P3 ya. Kelas A bekerja yang ketiga ini itu mengeksekusi P3. Ini dieksekusi ya, berarti ini langsung aja dieksekusi P3 di A. Beban pekerjaannya tadi berapa? 5. Berarti ini A5. Oke, kemudian di sini A4. Oke, kemudian A3. Oke, stop ya. Jadi 3 di kelas A cuma sampai dengan 3 satuan waktu. Nah, apakah P3 sudah selesai? Belum, karena masih ada beban pekerjaan. Oke. Kalau belum selesai bagaimana tadi? Dimasukkan ke kelas B. Oke, berarti ngantri di kelas B. Kelas A, proses 3 ngantri di kelas B. Nah, ini ngantri di kelas B. Oke, P3. Nah. Oke, ya. Di sisi lain kita lihat P4 ya. P4 datang pada saat T6. Nah, berarti di sini ada datang proses 4. Nah, proses 4. Oke. Bagaimana kalau proses datang? Ya, langsung masukkan di queue-nya kelas A, P4. Nah, oke ya. Nah, tetapi tadi waktu P4 itu datang di saat T6, ini ya, kelas A itu masih mengeksekusi proses 3. Nah, berarti dia belum dieksekusi pada saat T6 ini. Oleh sebab itu dia nunggu. Nah, dia nunggu. Di sini dia nunggu wait 1. Oke, wait 1. Oke, kemudian bagaimana dengan nasib proses yang lain? Oke, karena P1 ini belum juga dieksekusi ya, berarti dia lanjut menunggu, lanjut waiting. Oke, W2. Oke, berikutnya di sini W3. Oke, berarti di sini dia W4. Nah, bagaimana dengan proses 2? Kan dia sudah selesai ya, berarti selesai. Tidak ini ya, tidak berubah, kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu. Oke, ya singkat cerita kita tadi sudah menjalankan kelas A sebanyak 3 kali ya sampai mengeksekusi P3. Nah, P3 belum selesai, akhirnya dimasukkan ke queue kelas B. Oke. Kemudian selanjutnya kelas mana yang bekerja lagi? Ya, masih kelas A. Oke, jadi A bekerja 4 kali dulu baru kelas B. Oke, jadi di sini kelas
A lagi ya yang bekerja ya. Oke, jadi kerja 4 kali, 1 2 3 4. Oke, kerja 4 kali, nanti baru kelas B. Nah, siapa yang dieksekusi di kelas A? Yang dieksekusi adalah P4. Tentu saja yang sekarang ada siapa? P4. Oke, jadi P4. Nah, P4 dieksekusi di kelas A. Oke, ya berarti sekarang mengeksekusi P4. P4 beban kerjanya berapa tadi? Oh, cuma 1. Berarti mengeksekusinya cuma satu satuan waktu. Nah, tidak 3 seperti tadi P2 ya. Jadi ketika dia bebannya cuma satu satuan waktu, dieksekusi di A ya cuma satu satuan waktu ya. 3 ini kan maksimum gitu ya. Oke, jika belum rampung baru masuk kelas B. Nah, kalau bebannya cuma satu satuan waktu ya satu satuan waktu selesai gitu. Ini A1. Oke. Ya, selesai ya. Berarti ini selesai. Setelah itu P4 selesai. Nah, P4 selesai. Bagaimana dengan nasib proses yang lain ketika mengeksekusi A mengeksekusi P4 ya? Mau nggak mau nunggu. Berarti ini dia nunggu. W5. Oke. Ini sudah selesai. Berarti sudah selesai. Ini berarti P3 mau nggak mau wait. Kan dia masih nunggu di sini ya. Oke. Ya. Kemudian ya A sudah bekerja 4 kali ya, 1 2 3 4. Kemudian P5 itu datang pada saat T sama dengan 8. Berarti di sini nih datang P5. Ya, di sini nih ya datang P5. Nah, beban kerjanya 5 satuan waktu. Oke. Ya, sekarang kelas mana yang bekerja mengeksekusi proses? Ya, A sudah bekerja 4 kali, berarti sekarang giliran kelas B. Nah, berarti sekarang giliran kelas B 1 kali. Ya. B kerja 1 kali, A 4 kali, B 1 kali, A 4 kali, B 1 kali, dan seterusnya. Oke, itu switchingnya. Oke. Dengan demikian sekarang B bekerja mengeksekusi siapa? Mengeksekusi P1 ya, mengeksekusi P1. Oke, jadi di sini sekarang P1 yang dieksekusi. Ya, P1 dieksekusi sini. Oke, P1 tadi sisanya 11 ya, berarti sekarang dieksekusi di B10. Oke, sistemnya B itu adalah round robin ya, round robin sampai dengan 6 satuan waktu. Kalau belum selesai balik lagi ke kelas B lagi. Kalau sudah selesai ya sudah. Ya, oke, B10 kemudian B 9 6 ya, 6 satuan waktu. Oke. B 8. Oke, kemudian B7, B6, oh oke. 1 2 3 4 5 kurang 1. Oh, berarti harusnya ke tabel yang sini. Oke, tidak cukup. Gimana ya caranya ya? Oke, sebentar saya atur-atur. Oke, apakah bisa bikin di sini? Nah, ini resize canvas. Oke. Oke, kita jadikan 1200 misalnya. Oh,
Ya, oke, saya lanjutkan di sini ya. Oke, kita screenshot dulu tabelnya. Oke, kita screenshot dulu. Oke, nah, oke, jadi B5. Oke ya. Iya. Nah, oke, jadi ya tadi lanjut lagi. Jadi P1 itu dieksekusi di kelas B ya, di kelas B B10 9 8 7 6. Nah, ini harusnya nyampe di sini B5. Nah, oke. Oke. Nah, oke, harusnya begini ya. Nah, oke. Jadi 6 satuan waktu ya. Jadi 6 satuan waktu. B10 ya 1 2 3 4 5 6 satuan waktu. Jadi sekali jalan B itu menjalankan 6 satuan waktu. Nah, kemudian bagaimana dengan proses yang lain? Proses yang lain ya kita eksekusi menurut status sebelumnya. Ke proses 2 sudah selesai ya. Proses 2 sudah selesai. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Kemudian ya ini di sini juga sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Ini proses 2 sudah selesai. Oke, bagaimana dengan proses 3 ya? Proses 3 kan masih wait tadi ya. Ya mau nggak mau dia ya nunggu lagi. Nah, oh, oke, mungkin tadi karena ke reses ya. Oke, jadi proses 3 ya wait, lanjut wait 2 oke. Berikutnya wait 3. Oke, berikutnya di sini wait 4. Oke, berikutnya wait 5. Oke, berikutnya lagi wait 6. Oke, kemudian nah di sini dia sekarang sampai wait 7. Ini wait, oke, wait 7. Oke, nah kemudian bagaimana dengan proses 4 ya? Proses 4 sudah selesai ya, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Di sini juga dia oke, sudah selesai. Oke, bagaimana dengan proses 5? Proses 5 yang barusan datang belum dieksekusi ya. Lupa ya, tadi P5 begitu datang langsung masuk queue-nya kelas A. Jadi P5 itu masuk queue-nya kelas A cuman belum dieksekusi. Ini ada P5 ya. P5 masih masuk kelas A tapi belum dieksekusi karena sekarang yang jalan adalah kelas B mengeksekusi P1 ini tadi ya. Oke, nah oleh sebab itu P5 gimana, karena belum dieksekusi ya, dia langsung wait, jadi dia wait juga gitu. Jadi mulai di sini dia wait maaf di sini ya, wait 1. Oke, kemudian ini wait 2. Oke, kemudian wait 3. Oke, kemudian wait 4. Kemudian wait 5. Oke, kemudian di sini dia wait 6.
ya. Oke, nah ini eksekusi ya, eksekusi yang sekarang P1 di kelas B. Nah ini sampai sini. Oke ya. Oke, P2 dan P4 sudah selesai. Ini eksekusi dari P1 di kelas B, kemudian P2 dan P5 masih nunggu wait. Oke, berikutnya siapa yang dieksekusi? Ya, berikutnya siapa yang dieksekusi? Oke, tadi jawabnya kelasnya gilirannya adalah 4:1. Kelas A 4 kali, B 1 kali. Ya, berarti sekarang giliran kelas A lagi. Nah, giliran kelas A lagi, satu lagi gitu ya. Nah gini, giliran kelas A satu lagi. Nah oke, kelas A bekerja satu lagi ya. Siapa yang dieksekusi? P5. Oke, P5 dieksekusi ya. P5 dieksekusi. Nah P5 dieksekusi berarti di sini ya. Oke, P5 dieksekusi di sini. Tadi beban kerjanya P5 berapa? 5. Oke. Nah, di kelas A cuma bisa berapa? 3. Nah, berarti ini oke, berarti ini A 8, kemudian A7, oke, kemudian A6, oke, A6. Oke, bagaimana dengan proses yang lain? Ya, proses yang lain kalau belum selesai ya. Oke, sebentar. Ya, sebelum jalankan P5 tadi P1 sudah selesai belum ya? P1 sudah selesai belum? P1 belum selesai ya, karena di sini B ya, di kelas B terakhir masih punya 5 satuan waktu ya, punya 5 satuan waktu pekerjaan. Masih ada load 5 satuan waktu. Nah tadi menurut sistem kerja scheduling bertingkatnya, ketika belum selesai di kelas B masuk kelas B lagi ya, dimasukkan kelas B lagi. Berarti ini ada kelas 1 itu ngantri di sini lagi. Ini P1 masukkan kelas B lagi kan, karena dia tadi belum selesai. Nah, oke ya. Oke, kembali lagi ya. Berikutnya P5 dieksekusi di kelas A 3 satuan waktu ya. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Maaf, kelas P5 itu tadi beban kerjanya bukan 8 tapi 5. Berarti ini 5, ini 4, ini 3. Oke. Ya, ini dikerjakan di A 3 satuan waktu ya, sudah selesai. Kalau ini masih ada beban pekerjaan, kalau masih ada beban kerjaan belum selesai, berarti dimasukkan ke kelas B. Nah, berarti di sini P5 ngantri di kelas B. Nah, ini P5 ngantri di kelas B. Oke, maaf. P5 ngantri di kelas B. Oke, P5 ngantri di kelas B ya. Nah, oke, pada saat mengeksekusi P5 bagaimana dengan yang lain ya? P4 ya sudah selesai ya, kalau sudah selesai ya udah selesai. Oke, ini udah selesai, yang ini udah selesai. Oke, kemudian begitu juga dengan P2 juga udah selesai, kemudian ini juga sudah selesai. Iya. Bagaimana dengan P1 dan P3 ya? Dia belum dieksekusi ya, wait lagi gitu ya, wait. Nah, oke. Wait, berarti ini lanjut wait ya. Oke, wait 8. Oke, wait 9, wait 10. P1 juga wait. Tadi waitnya sudah sampai berapa tadi? W5. Nah, berarti sekarang wait
6. Oke, width 7, width 8 ya. Oke. Nah, itu ya mengeksekusi apa namanya kelas A ya, menjalankan P5 ini nih. Oke ya, P5 belum selesai ya karena masih punya beban pekerjaan, akhirnya dimasukkan ke kelas B. Nah, ini masuk kelas B. Nah, di sini mengantri di kelas B P5. Nah, berikutnya siapa yang bekerja? Nah, berikutnya yang bekerja adalah harusnya A lagi ya, harusnya A lagi, tapi di A sudah tidak ada pekerjaan. Oke, berarti A nggak perlu kerja karena nggak ada job yang perlu dieksekusi. Berarti berikutnya adalah kelas B, round robin ya. Kelas B bekerja secara round robin. Oke, jadi begitu ya. Silahkan diteruskan sendiri ini, silahkan diteruskan sendiri. Ya tidak seru kalau saya kerjakan semua. Silahkan dilanjutkan. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini ya. Semoga membantu teman-teman memahami secara kerja sistem penjadwalan bertingkat atau multi level queue scheduling. Oke, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.